Oke, sip. Ya, jadi kita bakal ngebahas sekilas aja tentang barisan dan deret gitu ya. Jadi, apa namanya? Kalau misalnya nih kita lihat barisan sebenarnya barisan itu mengacu ke apa sih? Barisan. Barisan tuh jadi kalau misalnya nih ada suatu apa ya? Suatu angka yang disusun berjejer dan itu memiliki pola, itu yang disebut dengan yang namanya barisan. Ya, biasanya kita notasinya itu pakai UN. U. Maksudnya apa? Jadi N-nya itu ya udah barisan keberapanya, suku keberapanya. Jadi ada U1 gitu ya, nanti ada U2, terus ada U3, terus ada U4, dan seterusnya gitu ya. Dan ini ya tergantung aja gitu kan maunya sampai suku keberapa gitu. Nah, terus ini yang namanya barisan. Kalau misalnya deret, deret itu adalah penjumlahan dari barisannya. Jadi biasanya di notasinya S. Ya, S. Biasanya S itu artinya sum. Bahasa Inggrisnya itu penjumlahan kan. Nah, ini ya sesuai ya. Jadi U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya. Nah, biasanya ini ada dua jenis. Apa sih deret itu ada apa sih barisan itu ada yang polanya itu nggak ditentukan oleh aritmatika dan geometri, tapi ada juga yang pakai yang namanya aritmatika dan geometri. Mungkin kita bahas dulu yang aritmatika dan geometri ya. Jadi kalau untuk yang aritmatika, aritmatika itu adalah biasanya penandanya adalah dia memiliki beda, memiliki beda. Maksudnya apa nih? Jadi suku suku setiap suku itu memiliki setiap suku itu memiliki selisih ya, memiliki selisih yang sama, selisih yang sama. Contohnya apa nih, gitu ya? Misal apa beda beda yang kita maksud nih, misalnya nih suku kedua itu sama apa suku kedua dikurang dengan suku pertama itu merupakan beda. Ini juga misalnya nih suku ketiga sama itu nanti bedanya dengan kalau misalnya dikurangi dengan suku kedua. Sama juga misalnya kita mau pakai angka yang gede juga ya, misalnya suku ke 100 gitu, kita kurangin sama suku sebelumnya. Itu nanti menghasilkan B yang sama, beda yang sama. Otomatis rumusnya apa? B itu sama dengan UN dikurang atau enggak UN plus 1 gitu dikurang UN. Kayak gini. Nah, terus untuk menentukan suku keberapa ya menggunakan rumus gitu ya. Itu biasanya kita apa definisikan rumusnya itu A ditambah N-1 dikali B ya. A itu apa? A itu suku pertama atau bisa dibilang U1. Suku pertama atau bisa dibilang U1. B itu bedanya N itu suku keberapanya. N itu suku keberapa ya atau UN-nya suku ke berapa. Jadi misal nih aku punya apa namanya deret atau enggak barisan, sorry, barisan misalnya 1, 4, 7, 10 gitu ya, titik titik titik. Nah, aku minta kalian nyari suku ke 20-nya gitu kan. Udah tinggal masukin aja ya rumusnya, sesuaikan aja ya. Suku pertamanya A-nya itu 1 ya, dilihat dari sini. 1 ditambah N-1, N-nya kan 20 ya. 20 dikurang 1 dikali bedanya. Bedanya gimana? Bedanya itu lihat aja suku kedua sama suku ke satu. Selisihnya berapa? 3 gitu kan. Maka bedanya itu 3. Nanti kita bisa temukan apa namanya? Suku ke-20 itu 1 ditambah 19 dikali 3. 19 kali 3 berapa? 57 ya. 57 kan ya? 57 ditambah 1 berarti 58. Kalau misalnya suku ke 50, caranya juga sama. Nanti N-nya tinggal ganti aja 50. Gitu ya. Itu untuk apa? Suku aritmatika ya. Suku aritmatika. Nah, kalau misalnya ditanyanya deretnya gimana dong? Misalnya aku nanyanya S20. Jadi aku mintanya tuh 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 sampai sampai ke suku 20. Suku 20.
Nah, caranya gimana? Sama ini, caranya itu bisa pakai yang namanya ini rumusnya. Pakai rumus SN dulu ya. Harus aku tadi jelasin dulu SN. SN itu N per 2 terus A ditambah UN. Ya, UN rumusnya udah ada di atas. Yang ini. Ya, jadi kalau mau disubstitusiin juga boleh. Jadinya bisa juga ditulis bentuknya jadi N per 2 2A ditambah N min 1 dikali B. Kayak gini. Jadi kalau misalnya nih aku mau nyari S20 ya, deret yang suku ke-20. S20 itu 20 per 2 dikali 2 dikali berapa? A-nya tadi 1 ya. 1 ditambah 19 kali 3. Kayak gini. Nanti dapat 10, 2 ditambah 57 ya. Ini nanti dapat hasil akhirnya itu 590. Jadi nggak perlu kalian jumlahin satu-satu. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 sampai ke suku 20 itu kelamaan. Kita pakai aja rumus ini. Gimana cara hafalinnya? Sebenarnya biasain aja sih. Nanti makin lama juga bakal kebiasa dan nggak perlu dihafalin banget juga nggak masalah. Kak, sorry, tadi kedengaran dapat yang 2A-nya dari mana? A ditambah UN. A ditambah UN itu UN kan rumusnya A ditambah tadi UN itu apa? A ditambah N-1 dikali B. Gini kan? A ditambah A jadinya 2A. Ditambah N-1 kali B. Itu 2A-nya dari situ. 590 caranya gimana, Kak? Iya, yang barusan. Rumus ini. Rumus apa deret aritmatika. Masukin N-nya 20. Ya, 20 per 2 ya, baru dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Nanti dapat nilai akhirnya 590. Kayak gitu. Itu untuk deret aritmatika. Ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak di deret aritmatika ini? Harusnya cukup straightforward aja sih, nggak ada apa namanya, nggak ada yang ribet, belum ribet ya. Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Rumus SN kedua, maksudnya? Rumus SN kedua. Eh, apa maksudnya rumus SN kedua nih? Emang ada yang pertama? Ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Yang gimana nih? SN kedua nih maksudnya gimana? Oke. Yang barusan, Kak. Oh, oke. Oke, oke. Oke, jadi sepertinya ada pertanyaan ya untuk aritmatika. Ya, berarti kita bisa move on ke geometri ya. Kita mau mau nggak mau kita harus move on guys, nggak bisa di topik yang sama terus. Oke, sekarang kita masuk ke geometri ya. Tadi kan sempat dibilang kalau bedanya geometri, geometri itu bukan beda. Geometri itu namanya bukan beda, tapi rasio. Rasio. Nah, bedanya apa kalau misalnya beda dengan rasio ya? Perbandingan. Jadi intinya perbandingannya sama. Ya kalau tadi kan selisihnya selalu sama. Nah, kalau ini perbandingannya selalu sama. Biasanya dibilangnya itu dengan R. Ya, jadi perbandingan tiap sukunya itu selalu sama. Jadi misalnya nih suku kedua dibagi dengan suku ke satu itu sama dengan misalnya suku ketiga dibagi dengan suku kedua gitu ya. Baru ya seterusnya ya, misalnya pakai yang U100 juga U100 kita bagi dengan U99 gitu. Itu artinya sama. Jadi kalau tadi selisih ya, selisih di sini ya UN plus 1 min N. Kalau di sini jadi UN plus 1 dibagi sama UN gitu. Nah, gimana cara menentukan suku ke N-nya? Suku ke N-nya ini agak agak ini sih, agak lebih ribet ya, karena namanya perbandingan itu kita berarti bukan lagi penjumlahan ataupun pengurangan ya. Jadinya nanti kalau misalnya mau mencari UN itu pakai rumus A dikali R, ya R-nya ini rasio, terus N min satu. Ya, min satu kan ya? Min satu plus satu? Min satu. Arni ya. Dengan A-nya tadi sama, A itu sama dengan U1 atau suku pertama.
Suku pertama. Terus ada yang namanya rasio ya. Rasio itu perbandingan perbandingan tiap suku ya. Terus N itu ya suku keberapanya. Suku ke berapa gitu. Jadi kalau misal nih aku punya barisan misalnya tiga, jangan tiga deh kegedean. Misalnya aku punya misalnya tiga, ya nggak apa ada tiga. Tiga terus dua terus kok tiga dua. Tiga, enam, 12, 24, 48. Nah ini ada yang tahu nggak rasionya berapa? Kali dua, ya. Jadi dari suku ke sini itu dikali dua. Ya, ini juga dikali dua. Ya, jadi kalau dilihat rasionya itu sama aja kayak misalnya 6 dibagi 3 itu sama dengan misalnya 24 dibagi 12 itu nanti dapat rasionya 2 gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaannya kalau misalnya aku tanya misalnya suku ke 10-nya berapa? Ya, pakai rumus yang tadi. Ya, pakai rumus yang Arni tadi ya. Aku ingatnya Arni sih. Arni A ya A-nya 3 langsung aja ya biar cepat. A dikali R-nya itu 2 dipangkatin 10 dikurang satu. Ya. Ini nanti dapat 3 dikali 2 pangkat 9. Ya, angkanya gede banget ini 2 pangkat 9 tuh 512 ya. Ya nggak sih? 512. Cara ngitung pangkat cepet. Biasanya aku cuma hafal yang 2 pangkat. Maksudnya aku mentok hafal 2 pangkat 10. Selebihnya aku udah harus ngitung sendiri. Kalau dua kan dua tuh masih enak ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Aku ingat 2 pangkat 10 tuh 1024 gitu. Jadi kalau 2 pangkat 9 berarti 512. Jadi 512 dikali 3. Sekarang pertanyaannya kalau kamu suruh aku nanyanya 3 pangkat 10 berapa? Nggak tahu. Aku 3 juga mentok sampai pangkat 5. Habis itu aku udah nggak harus ngitung manual lagi gitu. Nah, ini 512 dikali 3. Ya, ini juga kalau misalnya ngerasa susah nih, 512 kali 3, ya udah, ingat aja yang gampangnya aja dulu. Kalau misalnya kita kalikan 500 kali 3 kan lebih enak ya, 1500. 12 kali 3, 36. Jadinya 1536. Gitu. Itu juga pakai konsep apa sih namanya? Distributif ya. Jadi kayak aku lebih gampang ngitungnya tuh 500 kali 3 ketimbang 512 kali 3 gitu. Jadi eh, ilmu dasar itunya bisa ngebantu banget kamu buat ngitung cepat gitu. Oke, itu untuk suku ke 10-nya. Berarti kalau misalnya ini diterusin sampai ke 10, itu nanti angkanya 1536 gitu. Nah, sekarang yang biasanya jarang itu adalah jumlah suku ya, jumlah suku. Jadi kalau misalnya SN-nya ini jauh lebih jarang. Kenapa? Soalnya angkanya lebih jelek ya. Dan ini juga ada 2 versi gitu kan. Tapi ya nggak masalah sih. Jadi intinya kalau misalnya SN itu rumusnya itu apa ya? Air, air kalau nggak salah. Air satu dikurang R pangkat N ini dibagi satu min R. Ini dipakai ketika ketika R-nya itu kurang dari satu. Ya, R-nya kurang dari satu dan R-nya nggak boleh sama dengan satu. Kenapa R-nya nggak boleh sama dengan satu? Karena nanti ini bakal jadi pembagian dengan nol. Gitu. Jadi istilahnya ini yang R-nya apa? R-nya itu 0, atau mungkin negatif ya, baru pakai yang rumus ini. Tapi kalau misalnya pakai ini dia dibalik ya, jadinya A R N R pangkat N dikurang satu gitu ya. Terus ini R kurang satu. Ini ketika R-nya itu lebih dari satu ya. Dan R-nya juga sama, nggak boleh sama dengan satu. Nanti pembagian dengan nol gitu. Contohnya apa? Misal yang tadi ya. Misal yang tadi aku nggak mau terlalu ribet ya. Kita coba cari aja
ininya S4-nya, misalnya S4 ya. Tadi kan A-nya itu 3, terus R-nya itu 2, pangkat 4 dikurang 1 ya, terus dibagi sama 2 dikurang 1. Ya, ini nanti dapat nih 3 dikali 16 dikurang 1. Ya, ini nanti dapat 45 gitu. Ya, ini biasanya lebih susah. Kalau misalnya aku tadi suruh nyari S10, wah itu ya bisa aja sih, cuman maksudnya angkanya lebih gede lagi. Ini untuk apa namanya? Deret geometri. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau nggak ada ngomong aku mau laptop gratis. Nih ngikut-ngikut nih nanti. Mau aja disuruh tuh. Aku mau, aku mau lah. Ya sudah guys, guys sudah guys. Ya udah. Oke, aman berarti ya. Oke, ini buat aritmatika dan geometri. Aku mau tidur. Iya sama ya, aku juga pengen tidur. Oke, berarti aman ya buat geometri. Nah, ini ada sebenarnya tambahan sedikit yang istilahnya sering keluar juga ya. Bukan sering sih, tapi bisa aja keluar ya. Kalau misalnya ditanyanya itu apa ya, istilah-istilah yang kayak gini. Misalnya ini suku tengah ya, suku tengah. Misal nih soalnya nanya suku tengahnya itu maksudnya U berapa? Misalnya nih, aku ada punya deret U, punya deret. Punya misalnya barisannya sampai 98 gitu. Nah, aku nanya kamu, atau enggak soalnya nanya kamu. Soalnya nanya teman-teman sekalian kayak suku tengahnya tuh berapa? Dari misalnya 98 barisan, tengahnya itu suku suku berapa gitu. Nah, ini misalnya nih yang aritmatika dulu ya. Suku tengahnya U berapa gitu. U-nya U berapa gitu kan. Nah, misal kalau yang aritmatika ya, misalnya aritmatika. Misalnya kita misalin aja kita misalin T deh, misalin T. Ya, T tengah artinya. Itu kayak gimana cara nyari suku tengahnya? Ya udah, cara nyari suku tengahnya itu tinggal apa? N bentar. Aku ingat-ingat dulu. Aku tuh salah. Catatanku mana catatan? Oh ya, kalau misalnya mau nyari UT ya, UT itu berarti suku pertama ditambah suku yang paling terakhir atau ya ini berarti kan kasusnya 98 gitu ya. Dibagi dengan 2. Itu adalah UT-nya, suku tengahnya. Nah, itu untuk aritmatika. Sekarang kalau geometri gimana? Kalau geometri ya ini pasti bakal lebih apa namanya? Bakal lebih ribet ya. Jadi T-nya juga itu nggak bisa sembarang. Jadi T-nya itu N+1/2 dulu. Kayak gini. Baru nanti kita cari UT-nya. UT-nya itu akar A ditambah UN. Kayak gini. Ya, kayak gitu. Ini yang namanya suku tengah. Nah, terus nanti ada lagi biasanya ngide-ngide. Yang namanya tuh disisipin suku. Ya, jadi misalnya nih, kamu awalnya punya 10 suku. Ya, ada Jawa, Sunda. Sorry, maksudnya awalnya kamu ada 10 suku. Ya, eh misalnya 10 sukunya itu misalnya awalnya U10. Sorry, awalnya ada U10 gitu. Nah, terus mau disisipin 2 suku tambahan. Ya, di antaranya itu ditambahkan misalnya 2 suku gitu. Nah, nanti ada lagi beda yang baru gitu. Ada beda yang baru, nanti jumlah sukunya juga bakal beda gitu. Jadi kayak misal nih, misal awalnya kan U10, terus aku minta
jika ini udah suku tengah ya. Jadi sekarang suku sisipan. Suku sisipan. Jadi misalnya awalnya ada U10, terus mau diselipin diselipin atau disisipkan lah ya, jangan diselipin. Disisipkan K ya, K di antara dua suku gitu. Ya, suku yang mana gitu bebas ya. Misalnya suku ke-7, suku ke-8 gitu kan. Nah, nanti itu bakal ada beda yang baru dong. Beda yang baru itu rumusnya B per K plus 1 gitu. Ya, ini BTW biasanya yang aritmatika ya. Kalau yang geometri itu jarang jarang banget karena eh kayaknya bakal lebih lama ngitungnya. Ya, nanti dapat beda yang baru. Dengan beda yang baru, nanti kamu juga dapat suku barisan yang baru. Suku barisan yang baru tuh misalnya n-nya, kita pakai n aksen aja ya. N aksen itu berarti n ditambah n min 1 gitu. Kalikan K gitu. Nah, nanti ya rumus apa? Rumus n-nya pakai yang ini. Nanti kalau misalnya mau nemu UN yang baru, ya itu berarti A ditambah n aksen min 1 dikalikan dengan B aksen. Kayak gini. SN-nya juga sama. Nanti jadinya n aksen per 2, terus 2A ditambah n aksen min 1 kalikan B. Gitu. Ini adalah suku sisipan. Contoh ya, misalnya kalian nggak kebayang. Ya, misalnya kalian nggak kebayang. Misalnya nih, aku punya barisan seperti ini. 2, 6, 10, 14, 18, 22 gitu kan. Ini jadi apa? Ya udah apa aritmatika biasa gitu kan. Nah, jadi kalian di sini tahu berarti apa bedanya berapa ini? Bedanya berapa? Yang tahu bedanya. Bedanya 4. Yes, betul. Bedanya itu 4. Ya, jadi kita tahu bedanya 4, terus juga dikasih tahu A-nya itu 2, ya kan? Nah, misal nih, aku kan kalau mau nyari suku ini sampai 22 aja lah ya. Aku mau nyari suku eh yang 5 ya, misalnya suku kelima. Suku kelima kan ya udah ini kan sebenarnya udah kelihatan ya ini suku kelimanya 18. Cuman pakein aja rumusnya ya. Jadi 2 ditambah 5 dikurang 1 dikalikan bedanya 4 gitu kan. Nah, ini nanti dapat 2 ditambah 4 dikali 4 ya. Nanti dapat 18 gitu kan. Nah, aku misalnya mau nyari S5-nya juga. S5-nya berarti N per 2 ya. 5 per 2 dikalikan A-nya itu 2 ditambah UN atau U5. U5 itu 18. Ya, nanti ini dapat 5 per 2 dikali 20 sama dengan 50 gitu kan. Oke, kamu udah dapat ya ini kan secara dasarnya seperti ini. Tapi kamu misalnya nih mau sisipin misalnya mau sisipin 3 suku ya, mau sisipin 3 suku di antara masing-masing ini. Jadi nanti di sini ada ketambahan 3 suku, di sini nanti ada ketambahan 3 suku, nanti di sini ada ketambahan 3 suku gitu. Nah, berdasarkan rumus yang ini, ya kita tahu nanti kita cari dulu eh apa B aksen berarti beda yang baru ya. Beda yang baru berarti beda yang awal which is 4 dibagi sama K plus 1. K plus 1-nya itu tadi kan kita mau sisipin 3 suku kan? Berarti 3 ditambah 1. Nah, berarti beda yang baru itu adalah 4 per 4 dibagi 1 gitu. Nah, berarti nanti kayak gimana ininya dong, deretnya atau barisannya. Berarti misalnya nih 2, 6, 10, 14 disisipin 3 dengan bedanya 1. Berarti ada apa aja di antara 2 dan 6? Ada angka berapa aja di antara 2 dan 6? Kalau bedanya 1. Ada 3. Iya, ada 3 benar. 3, 4, 5 benar. Jadi di sini ada 3, ada 4, ada 5. Ini juga sama nanti 7, 8, 9, 11, 12, 13.
Gitu. Itu kalau disisipin suku baru, ya. Udah, gitu doang. Ini buat keseluruhan materi ini, materi suku ya, barisan, barisan dan suku. Oh, bentar, aku belum mention ini. Deret Tahingga ya. Ada yang biasanya tambahan lagi. Ada yang namanya tuh deret Tahingga. Deret Tahingga atau biasanya disebut dengan S Tahingga. Ya itu si Rama udah apa ngelampirin ini ya, apa namanya rumusnya. Ya. Jadi deret Tahingga itu tuh biasanya kayak misalnya ada deret geometri ya, deret geometri. Dia tuh mintanya, oh N-nya gede banget menuju Tahingga gitu. Jadi kayak misalnya N-nya tuh mendekati ya 1 juta lah misalnya gitu. Kamu disuruh nyari deretnya. Jadi kayak misalnya 1 tambah setengah tambah 4/4 tambah 1/8 itu kamu dijumlahin terus sampai menuju Tahingga ya. Jadi kayak gede banget N-nya. Jadi N-nya itu SN dengan N-nya itu menuju Tahingga gitu. Ya, biasanya eksta hingga makanya. Nah, ini maksudnya apa sih dari deret deret tahingga itu? Jadi ini tuh berlaku ya. Kalau misal kalian lihat rumus yang tadi ya, yang Arni 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 itu ya. Nah, itu kalau misalnya yang ini kita lihat yang versi ini A1 min R N per 1 min R. Ya, ini kan tadi ketentuannya apa? Ketentuannya itu eh masih tadi. Nah, ini. Ketentuannya itu ketika R-nya kurang dari satu, ketika R-nya kurang dari satu dan R-nya tuh bukan dan R-nya tuh bukan sama dengan satu. Nah, di sini ya kalau misalnya kalian udah pernah apa namanya udah pernah belajar limit limit menuju Tahingga gitu ya. Aku nggak tahu kalian belajar ya, masih belajar itu atau enggak. Cuman kalau misalnya N-nya kita buat gede banget ya, kita buat gede banget. N-nya kita buat gede gitu. Jadi menuju dia tuh menuju Tahingga. Ya misalnya anggap aja N-nya 10 juta gitu lah. Anggapannya gitu. Nah, jadi nanti rumusnya ini ya, misalnya NSN itu sama dengan A1 min RN ya per 1 min R. Ini kita substitusi gitu ya, seakan-akan N-nya itu sama dengan Tahingga gitu kan. Nah, nanti dapat SN sama dengan apa S Tahingga A dikali 1 min RN SR Tahingga gitu kan per 1 min R. Nah, gitu. Nah, sekarang ini hanya berlaku ketika R-nya itu di apa mutlak R itu di antara satu atau bisa dibilang R-nya itu di antara -1 dan 1. Kenapa? Karena kalau misalnya dia apa di antara -1 dan 1, dia tuh pasti nanti R-nya pasti 0, sekian, 0, apa gitu, atau misalnya minus minus 0, berapa gitu kan, minus 0, berapa. Nah, kalau misalnya pangkatnya itu koma, ya, pangkatnya koma, jadi kayak misalnya nih, 2 dipangkat 0,5 gitu kan. Ini padanannya kalau misalkan udah pernah belajar matematika, ini tuh dekat dekat dengan akar 2. Ya. Nanti ada lagi yang namanya apa 2 pangkat 1/3 gitu kan. Atau ini juga 2 pangkat 0,3, 3 dan seterusnya. Ya, ini nanti kan jadi akar 3 dari 2 gitu kan. Akar 3 dari 2 tuh lebih kecil lagi gitu. Nah, yang ku maksud tuh adalah kalau misalnya dia menuju Tahingga, nanti A1 min R Tahingganya itu nanti akan menuju 0 gitu. Karena kalau misalnya dia gede banget pangkatnya 0, R-nya 0, terus dipangkatin lebih gede lebih gede lebih gede terus-terusan, dia bakal menuju 0. Nanti tersisa rumusnya itu A dibagi 1 min R. Kayak gini doang gitu. Contohnya kayak gimana nih? Ya, misal nih.
Kalau misalnya aku kasih deret satu, terus jangan satu deh. Misalnya empat, ya empat. Terus misalnya 4/3 gitu ya. Terus 4/9, terus 4/27 gitu. Dan seterusnya. Nah, aku minta kalian cari S tahingganya gitu. S tahingga. Berarti ya rumusnya apa? Ini kita cari cari dulu. R-nya ini berapa? R ininya berapa? Kalian tahu R-nya? Sepertiga, bener ya. 4/3, ya sepertiga aja, nggak usah pakai TN. Sepertiga aja. Jadi R-nya sepertiga. Nah, berarti rumusnya ya udah tinggal sesuaiin aja yang kayak tadi. A-nya itu 4 dibagi satu dikurang sepertiga. Ya, nanti ini dapat 4/2/3. Atau bisa dibilang ini 6. Ya kan? Jadi nanti kalau misalnya logikanya 4 ditambah 4/3 ditambah 4/9 ditambah 4/27, dia ini nanti akan kalau diterusin aja terus sampai tak hingga, dia bakal mendekati 6. Ya, kalau nggak percaya, coba aja kalkulator gitu kan. Misalnya 4 tambah 4/3, itu tuh udah berapa tuh? 5,3 gitu kan. Nanti tambah 4/9 tuh tambah kecil lagi. 4/27 tuh tambah kecil lagi, tambah kecil terus. Dia akan menuju 6 gitu. Ya, ini berlakunya kalau R-nya di antara -1 dan 1. Jadi kalau misalnya R-nya 2, ya misalnya nih R-nya 2, ini nggak berlaku. Soalnya nanti angkanya makin gede, makin gede, makin gede. Jadi kalau misalnya menuju Tahingga, dia itu bakal ya makin gede lagi. Sedangkan kalau R-nya di antara -1 dan 1, kalau dikaliin terus, dia bakal makin kecil terus. Jadi bisa diestimasikan kayak gitu. Oke, udah sih. Selebihnya buat barisan dan deret, udah itu aja ya. Jadi kita udah sempat bahas semua materinya. Sekarang soal. Kalian sebelumnya ada soal dulu nggak? Atau dari admin ada soal dulu nggak? Sebelum kita ya udah aku cari aja soal yang ada maksudnya. Ya ampun cepatnya. Sepertinya Esta hingga tidak muncul. Oh, ya kali aja muncul. Kali aja kan nggak tahu ya. Kan ini soalnya barisan dan deret. Ya ampun cepatnya iya. Barisan dan deret tuh nggak terlalu banyak materinya. Ya, dan ini sebenarnya lebih banyak mending latihan soal aja. Nah, ya ntar tahu-tahu muncul lewat soal cerita. Bener. Bisa jadi sih. Oke. Oh, aku udah dikirimin soal. Wow. Oke. Aku udah dikirimin soal sama admin ya. Ntar aku kirim ke WA dulu. Tahu ya, kita lihat apakah ini applicable ya sama apa yang udah kita pelajari barusan. Oke, sebentar ya. Ini penasaran nih ada yang masuk ITB nggak sih? Kalian ada yang masuk ITB nggak? Atau atau nggak ada? Oh, kamu OTW ITS udah stop. Nggak usah, kamu Vivat ITS aja. Gak usah salam-salam Ganesha, salam Ganesha. Oke, wait ya. Aku kirim ke WA dulu. Oke, coba ya kita lihat. Ntar, eh, iya. Oke. Aduh, nggak berani ambil ITB. Kenapa nggak berani? Harusnya nggak berani mencoba. Eh, apa sih salah? Nggak berani. Mending kamu nyesel. Nggak tahu. Nggak jadi. Aku lagi nggak bisa ngomong. Ambil tetangganya aja. Tetangganya apa? Unpad. WK. IPB. Oke. Nggak tetap.
Enggak, PB dengan ITB, namanya doang yang mirip. Oke, jadi di sini ada soal ya. Seorang pembuat minuman teh membuat 4 jenis minuman, yaitu milk tea, lemon tea, leci tea, dan green tea. Coba voting, kalian suka teh yang mana tuh? Milk tea, lemon tea, leci tea, dan green tea. Aku sih sukanya leci. Penjualan minuman dilakukan setiap hari mulai 1 April 2024 dengan penambahan yang tetap per harinya. Banyaknya milk tea yang dijual pada milk tea, green tea. Ya green tea aku juga suka. Tapi aku leci suka, paling suka green tea, green tea. Make sense. Yang dijual pada kan off topic sorry ya. Banyaknya milk tea yang dijual pada 2 April 15 cangkir. Banyaknya lemon tea yang dijual pada 6 April ada itu. Pokoknya itu semua ya. Oke, sekarang kita tulis aja dulu apa sih namanya diketahuinya ya. Benar, tulis aja dulu diketahuinya. Soalnya kalau kamu baca terus berkali-kali gitu kan ya nanti kadang bisa aja miss gitu ya. Atau enggak ya intinya enggak teliti takutnya. Nah, coba kita lihat dulu aja misalnya kita langsung aja dulu deh lihat soalnya nomor 17. Ya, nomor 17 dia tuh bilang jumlah penjualan milk tea dan lemon tea sampai tanggal 10 April adalah 625 cup. Ya, terus perbandingannya jadi di sini tuh dikasih tahu bahwa apa ada 600 625 cup. Ya Allah, ini lagi ya guys. Sorry. Kamu jelmaan Rafa stay ITB ya. Waduh, waduh. Ini bawa-bawa Rafa lagi guys. Oke, 625 cup. Terus dia juga dikasih tahu perbandingannya 13 banding 12 ya. Dengan yang milk tea itu 13 dan yang lemon tea itu 12 ya kan. Terus dikasih tahu tuh milk tea eh milk tea dari soal ya. Dari soal yang ini milk tea dijual ini kegedean, sorry. Kecilin dulu. Milk tea dijual pada 2 April, banyaknya milk tea yang dijual pada 2 April itu 15 cangkir ya. Jadi milk tea pada 2 April itu terjualnya berapa? 15 cup ya. Terus dia kasih tahu lagi lemon tea ya, lemon tea pada 6 April. Lemon tea pada 6 dijual pada 6 April itu adalah 33 cangkir ya atau 33 cup. Ya. Tapi ntar ada tambahan lagi. Dan 9 April ya. Di sini aku belum selesai baca. Dan 9 April adalah 51 cangkir. Berarti LT pada pada 6 April itu berapa sih? Berapa? 33 ya, 33 cup. Terus pada janganlah tulis aja lagi. LT pada 9 April itu adalah 51 cup ya 51 cup gitu. Nah, sekarang ya kita lihat dulu. Berarti coba kalau misalnya perbandingannya itu 13 banding 12 berarti totalnya berapa? Kalau misalnya perbandingannya itu 13 banding 12. Kan perbandingannya ini. Berarti total perbandingan itu 13 tambah 12 aja. Jadi 25 gitu kan. Ya udah, berarti kan tadi terjualnya berapa? 625 cup. Ya, berarti tinggal kita bagi aja. Nanti berapa cupnya itu kelihatan. Ya, jadi 625 kita bagi dengan 25 itu sama dengan 25 cup. Ya, 25 cup. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Milk tea itu kan 13-nya. Berarti total milk tea yang terjual itu 13 dikali 25. Ini sebentar.
325 cup. Ini berarti totalnya ya. Terus leci tea ya kan? Lemon tea sorry. Ini nanti leci pakai LY aja ya biar bisa bedain. Lemon tea berarti 12 kali 25 ya, which is 300 cup gitu, 300 cup. Nah, berarti ya kita di sini tahu nih apa namanya? Kita coba translate gitu ya, translate bahasa ini jadi yang tadi yang udah kita pelajari, UN, SN gitu kan jauh lebih enak gitu kan. Nah, sekarang kita lihat gini. Kita tadi tahu yang lemon tea. Ya, kita tinjau dulu yang lemon tea. Kenapa yang lemon tea? Lemon tea ada dua penjualan. Ya, ada yang tanggal 6 dan ada yang tanggal 9. Ya. Itu kita misalin aja yang 1 April itu S1, 2 April S2, 6 April S6 berarti. 9 April berarti S9 gitu kan. Nah, berarti kita tahu nih S9 dikurang S6 itu artinya apa? 51 cup dikurang 33 cup. Ya. Ini nanti sama dengan berapa? 51 kurang 33 itu 18. 18 cup. Ya kan? Nah, berarti ya kan ini 18 cup. Berarti penambahannya per hari ya ini kan berarti buat 3 hari kan. Ini kan berarti tersisa berapa sih? Tersisa 3 hari kan. Berarti per harinya 18 per hari per 3 berarti itu per harinya atau 6 cup per hari penambahannya gitu. 6 cup per hari. Nah, maksudnya tuh ini apa? Ini adalah bedanya gitu. Jadi kan dia S9 9 April dikulang 6 April itu kan dapatnya 18 cup. Berarti kan itu tiga tiga cup apa sih 3 hari yang tersisa kan berarti per harinya itu berapa 6 itu adalah bedanya. Nah berarti kalau misalnya kita nyari dulu dong apa u ininya nyari dulu u satunya kok nyari U1 nyari U6-nya ya kan kita udah tahu S6 kan S6-nya itu eh kok S6 sih sorry guys U9 ini U9 ini U6. Sorry ya. Maaf. Polanya itu salah aku ngomongnya. U9 dikurang U6 ya. Berarti kita udah tahu U6-nya itu tadi berapa sih? U6-nya itu tadi 33 kan? U6 itu sama dengan A ditambah 6 min 1 dikali B gitu kan? U6-nya kita udah tahu 33. 33 sama dengan A ditambah 5 dikali bedanya 6 bedanya 6 benar. Bedanya 6. Nanti dapat di sini 33 sama dengan A ditambah 30. Maka A-nya itu adalah 3 cup. Ini adalah 3 cup lemon tea. Ya, ini buat lemon tea. U1-nya itu adalah 3 gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu apa sih tadi? Banyaknya milk tea yang dijual pada tanggal 10 April. Berarti kita cari dulu N-nya. Ya, kita nggak tahu N-nya berapa. Ya, makanya kita cari informasi dulu dari ininya apa dari yang lemon tea ya. Jadi kita udah tahu nih lemon tea di tanggal 1 April berarti ya. Di tanggal 1 April itu terjual 3 cup. Terus dengan beda 6 nambah terus gitu kan. Nah, kita nyari dulu karena kita nyarinya 10 April berarti kita nyari kalau misalnya apa N-nya itu 10 gitu kan. N-nya itu 10 atau entar 10 nggak ya kira-kira eh saya ikut yang ini ya. Oh iya paham. Kan kita udah tahu ini 3 cup ya kan. Nah, terus berarti kita bisa cari eh misalnya U10-nya. U10-nya itu berapa ya? Berarti kan 10/2 dikali 2 dikali 3 gitu kan. Ditambah 10 kurang 1 dikali beda 6. Jadi kan ini nanti dapat 5
dikali 6 ditambah 9 dikali 6 gitu kan. Ini berarti 5 dikali 54 tambah 6 60 ya 300 cup. Berarti pada saat 10 April lemon tea-nya itu adalah terjual 300 cup pada saat 10 April ya. 10 April berarti 300 cup. Nah, kita kan tahu nih. Kan kita udah sorry. Ya, ntar ya. Kita berarti maksudnya udah sesuai dengan ini ya, 300 cup. Ya, ntar. Berarti nggak perlu dicari dong ya. Iya deng ya, nggak perlu dicari ya. Iya nggak sih? Iya deng, bener. Nggak usah dicari. Sorry ya guys. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Latihan, latihan nge-translate-nya. Sorry, sorry, sorry ya. Nggak fokus. Kan nyarinya milk tea ya? Enggak, aku kira tadi butuh informasi dulu yang dari lemon tea. Ya udah, sorry ya guys, maaf ya. Berarti ini semua nggak harus kalian tulis, nggak apa-apa. Oke, oke. Ya udah, berarti sekarang kita cari yang milk tea ya. Maaf ya ngabisin waktu. Kita cari berarti yang milk tea ya, yang milk tea sekarang nih. Serius nih ya. Berarti yang milk tea kan kita tahu nih saat 2 April dia itu terjual 15 cup ya. Jadi pada saat U2-nya kita tahu U2-nya itu sama dengan 15 cup ya kan. Nah, terus ya udah kita udah tahu apa rumus UN-nya kan berarti U2 sama dengan A ya, ini A-nya beda ya, A-nya beda sama yang tadi ya, yang tadi udah nggak penting, nggak usah dipikirin. A ditambah N-1 ya, 2 dikurang 1 dikali B gitu kan. U2-nya itu 15, A-nya kita nggak tahu, B-nya juga kita nggak tahu ya. Nah, terus kita cuma taunya total penjualan milk tea sampai pahala dah buat kakaknya gini ketawa lagi terus kayak gini. Maaf ya. Aku juga stres ya guys, nggak apa-apa. Oke, berarti kita udah tahu tadi penjualan milk tea hingga 10 April itu totalnya berapa tadi? 325, ya kan? Berarti saat U10 ya, U10 total ya, sorry. Total penjualan berarti S10 itu sama dengan 325. S10 itu sama dengan 325 cup, ya kan? Ya udah pakai rumus yang tadi N/2 itu kan 10/2 dikali 2A ditambah 10 dikurang 1 dikali B ya. Ini sama dengan berapa tadi? 325 gitu kan. Ini nanti dapat 5 dikali 2A ditambah 9B gitu ya, sama dengan 325 gitu. Nah, ini nggak usah dikalikan, bisa langsung aja coret ya, 325 kita bagi dengan 5 ya. Jadi ini bisa dicoret yang ini sama yang ini. Ya, tersisanya berapa nih? 65 ya, 65. Jadi kita tahu nih apa namanya? Di bawahnya aja ya. Di bawahnya aja. Berarti kita tahu berarti 2A ditambah 9B itu sama dengan 65. Kita juga tahu A tambah B itu sama dengan 15 gitu kan. Nah, di sini muncul SPLDV ya. Kita bisa eliminasi gitu kan. Ya, ini biar gampang kita kalikan 2 aja ya. Jadi ini 2A, 2B, 30 gitu kan. 30. Kita kurangin. Nanti dapat nih 7B itu sama dengan 35. B-nya sama dengan 7 ya. Nah, dengan kayak gini kita tahu tadi kan A tambah B itu sama dengan 15 kan? B-nya 7 gitu kan? A tambah 7 sama dengan 15. Maka B-nya itu 8. B-nya 5. Sorry, iya. Sorry ya, nggak fokus. B-nya 5. Berarti di sini 5. A tambah 5 sama dengan 15. Maka B-nya itu 10. Ya, berarti kita udah dapet nih A-nya 10. Eh, ini A. Sorry. A-nya 10.
B-nya 5. Nah, berarti penjualan pada saat ke 10, hari ke yang 10 April, U10 itu berarti 10 ditambah 10 kurang 1 dikali B 5, which is 10 ditambah 9 dikali 5. 10 tambah 45, maka jawabannya 55. Ya, ada nggak 55? Ada, jawabannya yang C. Ya, jawabannya yang C. Ini aku highlight aja deh. Nggak. Sorry, harus di lock dulu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang C. Ya, atau bisa kita tulis di sini jawabannya yang C. Ya, oke, gitu ya. Ya, ini berarti yang lemon tea nggak guna, guys. Atau kepake nggak ya di soal selanjutnya? Ada nggak yang lemon tea? Nggak ada. Nggak ada, guys. Ya udah berarti ini hapus aja nggak apa-apa ya, atau dibiarin aja yang lemon tea. Kayaknya nggak kepake juga lemon tea, guys. Hapus aja ya, kayaknya daripada ngabisin tempat. Hapus, hapus, hapus. Ya, ini kita ke atasin. Nah, di sini. Terus yang ini juga kita cut. Nah, ya, 5C. Sip. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, apa? Ada apa? Oh, ada maksudnya tuh ada jawabannya. Gue kira ada pertanyaan. Sorry, sorry. Oke, aman berarti ya. Kalau aman bilang aku mau pacar gratis. Salah. Aku mau pacar aja. Ada gak usah asbun, maaf guys. Oke, aman ya. Aku mau pacar ITB Boys. Waduh, jangan ITB Boys, red flag isinya. Pacaran nama cutting aja. Waduh, bener sih guys. Setuju. Pacaran nama cutting tuh ada, tapi jangan cutting abang-abangan ya, jelek. Oke, aman ya berarti ya. Sekarang nomor 18 dulu. Oke, 18 coba ya. Kita coba daripada aku kan maksudnya selama ini ngejarinnya aku bilang kebalikan. Aku bilang kembalikan kertas tulisan, cari jawab. Gimana maksudnya? Sorry, sorry ya. Nah, ini maksudnya aku cuman mau bilang kan ini aku ngejelasinnya dasar nih ya kan. Nah, coba coba kita seakan-akan kayak mau UTBK nih ngerjainnya. Jadi harus cepet gitu kan. Ya, jadi coba aku paste lagi soalnya ya. Jadi ini biar ngelatih juga kalian gimana sih kalau misalnya ngerjainnya secara cepet gitu kan. Oke. Oke, berarti coba kita lihat dulu apa namanya? Alhamdulillah. Oke, kita lihat dulu soalnya. Jumlah penjualan Led City sampai tanggal 10 April, ya jumlah penjualan Led City adalah 75. Ya. Berarti kita tahu bahwa eh apa sih namanya? Eh, bentar. Jumlah penjualan itu berarti S10 ya. S10-nya itu 7. Oh, bentar, belum selesai baca. Jumlah penjualan Leciti sampai tanggal 10 April adalah 75 kurangnya dari jumlah penjualan Green Tea. Penjualan Green Tea pada tanggal 10 April, berarti kita tuh nyari U10 buat yang Green Tea. Kita nyari U10 Green Tea. Ya, GT gitu, anggap aja GT. Terus, oke, oke, ya. Jadi, kalau aku asasnya gini dulu. Kita cari dulu eh leciti, ya cari dulu leciti, baru nanti kita bisa kaitin dengan green tea. Kenapa? Karena jumlah penjualan leciti itu 75 kurangnya dari jumlah penjualan green tea. Berarti kan kita tahu nih apa apa sih namanya leciti.
LYT, LYT gitu ya. LYT itu sama dengan 75, green tea dikurang 75. Intinya gitu. Kalau 75 kurangnya itu adalah green tea dikurang 75 gitu kan. Nah, sekarang kita cari dulu Leciti pada apa total penjualan Leciti itu berapa? Ya, total penjualan Leciti itu berapa? Nah, kita udah tahu nih, sebenarnya udah dikasih tahu di sini. Banyaknya Leciti yang dijual pada 1 April itu 20, terus 7 April itu 80, ya. Berarti kita gini aja. Kita udah tahu U1-nya itu 20, terus U7-nya itu 80, ya kan? Kita udah tahu itu. Nah, terus berarti kita cari bedanya. Bedanya tuh berapa? Cara nyari beda tuh gimana? Ya udah, kita kurangin aja U7 dikurang U1 itu sama dengan 6B. Dapat dari mana? Ya gini aja. U1 itu kan A tambah B. A aja, deng. Ya, A tambah 1 kurang 1B gitu kan. Nah, terus kalau U7 itu A tambah 7 dikurang 1B. Ya, ini kalau misalnya diselisihkan, ini berkurang, ya. Jadinya 7 kurang 1B doang tersisa. Ini kan 0. Jadi tersisa 6B doang. Nah, berarti U7 kurang, jangan dihapus deh. U7 kurang U1 itu berarti kan 80 dikurang 20 itu sama dengan 6B. 60 sama dengan 6B. Maka bedanya itu adalah 10, ya. Oke, kita udah dapat A, udah dapat B. Ya udah kita cari aja S10-nya. S10 itu berarti kan 10 per 2 dikali A-nya 20 ditambah 2 kali ya. 2 kali 20 ditambah 10 kurang 1 dikali B, dikali 10 ya langsung aja. Ini berarti berapa nih? 5 dikali 40 ditambah 9 dikali 10. Ya, ini nanti dapat 5 dikali 130 ya. Ya, ini nanti dapat berapa nih? 13 kali 5, 65, 650. Ya, 650 cup. Nah, ini adalah punyanya Leciti. Kita udah tahu tadi, green tea itu adalah kurang kurang 75-nya green tea itu adalah Leciti. Berarti 650 sama dengan green tea dikurang 75. Otomatis green tea itu sama dengan 650 tambah 75, 725 cup, gitu kan? Ya udah, sekarang kita nyari U10-nya kan. Kita udah tahu S10-nya ini, ya. S10-nya kita udah tahu, tapi yang kita nggak tahu adalah A sama B-nya green tea. Nah, cari lagi. Ini jadi agak-agak repetitif sebenarnya sih ya. Tapi ya udah, kita udah dapet nih green tea itu 775 cup. Ini artinya S10-nya green tea gitu. Nah, kita sekarang nyari A sama B-nya. Dari mana? Di soal itu dikasih tahu green tea. Banyaknya green tea yang dijual pada 6 April adalah 68 gitu. Kita udah tahu apa namanya? S10 itu sama dengan, sorry. Kita udah tahu penjualannya 68 gitu ya. Berarti kita udah tahu apa namanya? U berapa tadi? 68. Aduh, maaf ya konslet. Oh ya, U6. U6 itu sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 B. Maka 6 tadi 68 ya ini ya. 68 sama dengan A ditambah 5B gitu kan. Terus dari sini kita tahu lagi bahwa dari yang S10 kita bisa dapat A sama B-nya juga. Kenapa? Karena S10 itu kan sama aja kayak 10 per 2 dikali 2A ditambah 9B gitu kan. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 725. Di sini kita bisa coret 5-nya nih. 2A ditambah 9B itu sama dengan 725. Maka kita tahu nanti 2A ditambah 9B itu sama dengan 725 bagi 5 itu eh 725 bagi 5 itu 145.
145. 145. Terus A tambah 5B itu sama dengan 68. Ya, ini sama lagi kayak tadi nih, SPLDV, ya kan? Kita kalikan 2 aja, ini 2A, ini jadi 10. 68 kali 2 itu 136, ya, udah 136. Ya, ini kurangin aja, ya kuranginnya yang positif aja ya. Jadi 100, 100. Ntar, nggak salah kan? 68 kali 2, 136. Iya, benar. 2A. 725 deh, 725 bagi 5 itu 725 bagi 5 itu 145. Benar kok. Ada pengurangan ya ini berarti. Pengurangan ya? Iya, B-nya itu B-nya itu berarti ini kan minus B ya. Minus B sama dengan 145 dikurang 136. Berarti 9 ya. 9. Maka B-nya ini negatif 9. Oke, negatif 9. Berarti eh U10-nya itu A, A-nya tadi berapa? Oh, A-nya belum dicari. A-nya itu berarti A tambah 5B, 5 kali min 9 itu sama dengan 68. A dikurang 45 sama dengan 68. A-nya itu berarti 68 tambah 45 itu 113. Ya, 113. Maka U10-nya itu sama dengan 113 ditambah 9 dikali min 9. Ini 113 dikurang 81. 113 dikurang 81 itu sama dengan 32. Ada nggak 32? Nggak ada. Kak, itu di opsi jawabannya menuju ke S10 deh. Hah? Bentar. Kak, itu di opsi jawabannya menuju ke S10. S10. S10-nya 650. Tapi nggak ada jawaban 650. Oh, 725. Oh, kocak. Ya Allah, agak fokus lagi, guys. Ih, ya apa sih Rama, Rama, apa sih, males 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 aku dikibulin. Astaga. Ya ampun. Ih, ih, tahu gitu bilang atuh guys, emak. Tapi pertanyaannya nggak total penjualan, iya sih. Sebenarnya dari soalnya juga emang bilangnya penjualan green tea pada tanggal 10 April itu tuh berarti mengacu kepada dia jual green tea-nya berapa pada saat 10 April. Ya, dia bukan bilang total, ya kan? Jadi kayak beda. Kan itu mirip sama nomor 17 tadi kan. Dia tuh nanyanya banyaknya milk tea yang dijual pada tanggal 10 April itu kan menandakan U10 gitu kan. Yang di sini juga sama harusnya U10. Jadi jadi eh iya soalnya sih yang salah wordingnya sih. Tapi ya udah, Rama jangan gitu ya. Kamu hotspotnya aku matiin loh. Kamu kalau udah tahu wah kacau nih. Rama OTW ITS kacau nih. Aku tandain nih ya. Aku tandain. Oke, oke. Ya udah ya. Berarti dapat 725 ini jawabannya sebenarnya. Cuman apa wording soalnya salah. Ini jadi harusnya Eko ya. Tapi harusnya jawaban yang benar tuh yang ini 32. Oke, ada dulu nggak yang mau ditanyakan, guys? Sorry. Ini masih ada dua lagi ya. Aduh. Soalnya nih sebenarnya nggak susah, tapi lama ngerjainnya. Ya, tapi memang namanya juga PM sih ya, penalaran matematika. Jadi eh, soalnya bakal agak lama ngerjainnya. Kan bukan PK ya. PK kan, wah kamu udah kayak cacing kepanasan tuh ngerjain soal 1 menit satu soal. Kalau PM kamu masih bisa bengong dulu bentar. Oke, ada dulu nggak yang ditanyakan, guys?
42 menit mau cepat seperti apa? Iya. Maksudnya aku kan kebiasaan ngajar PK kan. Terus kayak ini kayaknya nggak mungkin dikerjain dalam 1 menit gitu. Tapi aku baru ingat ini PM. Oke. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan, Guis? Guisi, ada lagi nggak? Kalau udah paham, bilang aku dapat THR berapa? Kalian dapat THR berapa kemarin? Aku udah nggak dapet THR guys, udah ketuaan. Nggak dapet baja. GWS ya Rama ya, tuh kamu itu karma tuh, kamu nggak ngasih tahu aku sih tadi, kutandain tuh, kutandain. PM itu pakai nalar siapa? Nalar yang maha kuasa. Nggak tahu guys. Ya, oke. Gimana? Kalau udah nggak ada, bahas lagi ya. Soalnya waktunya udah tinggal dikit ya admin ya. Ini soalnya sisa sekitar 5 menit lagi ya buat dua soal. Oke. Ya udah kita lanjut aja dulu lagi ya buat yang selanjutnya. Jumlah penjualan milk tea sampai tanggal 10 itu 140% dari jumlah penjualan green tea. Jika banyak penjualan green tea pada tanggal 9 April adalah 77 jumlah penjualan milk tea sampai tanggal. Nah, kalau dia bilang sampai tanggal ini berarti artinya S kan? Di total ya S10 sama dengan berapa cangkir. Itu nyari S10-nya milk tea gitu kan. Oke. Nah, kita udah tahu ya, berarti cari dulu pada 6 tar, green tea. Green tea kan? Iya, green tea. Green tea infonya apa green tea? 6 April itu ya tadi. Ada lagi kan? Iya, enggak. 6 April. Banyaknya green tea. Oh ya udah kita udah tahu green tea tadi ya. Green tea itu tadi udah kita tahu. A-nya 32 atau beda? Enggak kan? A tambah 6 cup. Bentar. Apa sih? Jika banyak, oh ini ada tambah informasi tambahan. Jika banyak penjualan green tea, ya ini makanya harus ditulis sih guys. Kita udah tahu tadi kan, green tea itu nomor 19 ya. Green tea itu saat 6 April itu 68 cup ya, 68 cup. Saat 9 April ini informasi tambahan itu sama dengan 77 cup ya kan. Nah, selisihnya ya ini tuh kan sama aja kayak U U9 dikurang U6 U6 itu sama dengan 7 berapa? 3 3B kan berarti 3B. U9-nya tadi 77 dikurang U6-nya itu 68, maka 77 kurang 68 itu eh berapa sih? 77 kurang 689. 9 ya, ini sama dengan 3B, maka B-nya itu adalah 3 ya kan, kita tahu B-nya sekarang 3. Nah, maka kita cari lagi tadi U6 itu sama dengan A ditambah 5B, B-nya itu 3, U6 tuh tadi 68, A ditambah 15, maka A-nya itu sama dengan 68 dikurang 15 itu 53. 3. Nah, yang dicari itu adalah S10 ya. S10 berarti kan 10 per 2 dikali 2A, A-nya itu 53 ditambah 9B ya. 9 dikali B-nya tadi berapa? 3 ya. 9 kali 3. Nah, ini nanti dapat 5 kali 106 ditambah 27 ya. Ini nanti 5 kali 133 which is 665 cup. Nah, tapi tadi dibilang milk tea itu 140%-nya. Ya udah berarti milk tea itu sama dengan 140%-nya atau 140 per 100 kalikan 665. Ini angkanya jelek ya kan, tapi bisa dicoret-coret dulu sih ini. Eh Bisa dicoret ini nanti jadi 7/5 ya. 7/5. 7/5 berarti 9.
931. Ada nggak 931? Ada. Jawabannya yang berapa? Jadi jawabannya yang berapa? Itu ada lagi yang mau tanyain? Satu soal lagi sih Min, nggak apa-apa ya. Agak soalnya nanggung dan kelihatannya sih gampang ya nomor nomor selanjutnya. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Ya ini sebenarnya kayak ya udah sebenarnya kayak ulang-ulang aja terus pakai rumus UN, SN gitu-gitu. Ya, yang penting itu kalian bisa nge-translate aja kayak oh ini nyarinya UN, oh ini nyarinya SN gitu-gitu. Oke ya, berarti udah aman. eh Sekarang yang nomor 20 ini kelihatannya simpel sih tadi aku lihat. Nomor 20 penjualan green tea pada tanggal 12 April. Ya, ini berarti U12. Jumlah penjualan green tea dari tanggal 1 sampai 20 ya udah kan berarti udah cukup jelas aja. Berarti kita udah tahu U12 itu sama dengan 86. Ya, berarti kan kita tahu nih di sini apa namanya 86 sama dengan A ya. A-nya kita juga udah tahu A-nya kan. Ya, A-nya juga kita udah tahu A-nya itu adalah 53. Ya kan green tea kan? Nih, ngeliat sampingan A-nya tuh 53 ditambah N-1 kali B. Ya, nggak perlu nggak sih langsung aja. Ya udah kita kan nyarinya S20 ya. Ini nggak berarti informasi buat apa ini? Nggak guna. Ya udah masukin aja S20 kan berarti 20/2 dikali A-nya tadi 53 kan. Berarti 2 kali 53 ditambah 19 dikali bedanya. Bedanya tadi 3 ya. Bedanya 3. Ya udah, ini nanti dapat 10 dikali 106 ya. 106 ditambah 57. Ini nanti dapat 10 dikali 163. Ya berarti 1630 cup. Ada nggak? 1630. Ada jawabannya yang gitu. Ya. Jadi rumusnya dipakai aja ulang-ulang terus guys. Tapi kayak ininya aja sih. Nalar, nalar siapa yang dipakai? Ya nalarnya aja sebenarnya. Kesulitan PM salah di nomor awal, iya benar. Jadi kalau misalnya kalian, makanya pentingnya itu kalian bisa nge-translate ceritanya jadi matematis. Terus yang keduanya itu kalian harus teliti ya. Soalnya kayak tadi kan aku ada yang nggak teliti tuh, yang B-nya tadi apa aku tulisnya 7. Ya itu harusnya 5 gitu kan. Itu kalau aku salah salah di situ kan, nanti seterusnya bakal salah gitu. Ya. Jadi emang harus teliti. Kayaknya thank you udah tadi udah ngoreksi. Dan lagi yang mau tanyain, ya ini salah satu yang aritmatika ya. Kalau geometri aku nggak tahu. Biasanya jarang sih. Kayak kayak soalnya kayak geometri itu angka-angkanya biasanya jelek kan atau gede-gede dan itu biasanya kan pakai kalkulator. Aku nggak tahu ya sejahat apa LTMPT. Cuman maksudnya harusnya kalau baik-baik harusnya aritmatika. Kalau geometri ya. Nah aku tuh suka nggak bisa dan nggak paham translate soalnya. Biasakan makanya eh apa sih orang apa sih siapa sih nenekku tuh bilang practice makes perfect kata nenek aku. Jadi enggak sih. Maksudnya emang harus latihan. Jadi kayak kalau kamu nggak bisa ngetranslatein, cobain terus ngetranslate soal ya. Kalau nggak paham lihat soal, cari pembahasannya gitu atau misalnya tanya siapa, lihat mereka ngetranslate-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau soalnya kalau udah apa salah translate ya nanti bakal salah terus ke bawahnya. Nanti nggak dapet jawabannya, kalian panik gitu kan. Pinjam otak 70%. Nanti kalau udah selesai UTBK dibalikin COD di mana aku jabanin. Ada bunga ya. Aku misalnya kasih otak aku bunganya 8% per jam. Aisyah. Oke. Oke guys, ada lagi nggak mau tanyain? Ini udah jam 9. Jadi eh, biar nggak terlalu makin malam lagi ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ya. Ini menurut aku tetap apa sih yang geometri nggak usah terlalu di apa ini ya. Tapi kalau mau jaga-jaga silahkan.
Tapi memang kebanyakan soalnya itu kebanyakan aritmatika bukan geometri. Kak Tobi jadi pocket size bisa nggak? Nggak, sayangnya. Aku nggak ada center pengecil yang Doraemon itu, jadi nggak bisa sayangnya. Maaf ya. Kapan-kapan deh kalau nggak hujan, nanti aku cariin. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Yang aku, anu dulu. Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, eh nggak tahu guys, aku udah habis asbunnya. Maaf ya. Ya kalau udah aman, eh cuman mau bilang ya semoga bermanfaat ya. Nanti ini filenya nanti aku kasih admin ya, admin nyebarin lagi. Ya paling paling gitu. Itu sih guys paling dari aku ya. Semoga dipermudah juga buat penalaran matematika ya. Semoga nalarnya dapat ya. Karena artinya penalaran matematika itu penalarannya si matematika gitu. Jadi anggap aja matematikanya nanti kalian gebukin gitu kan biar bisa kalian masak. Bisa biar bisa kalian memasak PM. Oke, ya aman aman aman. Ya, thank you semoga bermanfaat. Eh mungkin itu aja dari aku. Semoga kalian dapat apa yang kalian mau. Oke, paling itu aja ya dari aku admin juga. Thank you buat kalian yang udah join. Mungkin dari aku duluan ya. Bye bye semuanya. Thank you, thank you.